Jalan-jalan ke Sumedang sekarang oleh-olehnya bukan hanya tahu saja. Jika Anda mau menjajal pengalaman baru, Anda bisa singgah di Saung Kopi Wayang yang menyediakan aneka sajian kopi asli Sumedang. Saung Kopi Wayang yang terletak di bilangan Bojong Inong ini khusus menyediakan aneka kopi unik yang ditanam di kawasan Ranca Kalong, Sumedang. Pendiri Saung Kopi Wayang ini adalah Ian Mulyana, yang merupakan seorang jurnalis senior. Belakangan Ian sudah membulatkan tekadnya untuk mengangkat nama kopi asli Sumedang agar lebih dikenal di hati para penggemar kopi. Dengan keterbatasan ilmu soal perkopian, Ian pun mulai membuka bisnis kopi Sumedang yang diberi label Kopi Wayang. Meski belum banyak berpengalaman dalam produksi kopi, namun aneka jenis kopi Sumedang yang dihasilkan oleh Ian justru berhasil memiliki cita rasa dan kompleksitas baru yang lebih unik. Tak heran selepas banyak tersiar ke publik, sejumlah pejabat daerah dan pengusaha coffee shop pun ramai-ramai menyambangi Saung Kopi Wayang milik Ian. Orang-orang yang kesana tak hanya terkesan dengan seduhan kopi wayang yang nikmat. Di balik itu, mereka juga memetik inspirasi dari Ian yang memiliki filosofi tinggi dalam menghadirkan kopi dengan kelas dunia namun dengan harga yang terjangkau. Kita sebenarnya kalau di dunia kopi ini katakanlah belum begitu lama ya cerita kopi ini, tapi yang menjadi motivasi saya adalah saya penikmat kopi. Nah, itu aja. Yang pertama saya adalah penikmat kopi. Kemudian rasa kopi itu udah nempel di lidah kan gitu. Nah, akhirnya dalam kondisi seperti sekarang saya mencoba ya, istilah dalam kehidupan saya gini, saya ingin mencoba pahitnya hidup dari kopi. Ya kan gitu, karena walaupun pahit, kopi itu kan tetap kita telan kan gitu. Walaupun kita berusaha mencari gula ya agar sedikit manis-manis lah gitu. Nah, dari itulah saya berangkat. Kalau dunia kopinya saya masih menggunakan kopi asli ya dari para petani saya kumpul gitu kan. Jadi saya beli dari petani, kemudian saya olah sendiri gitu kan. Dari mulai pengupasan hingga ke pengeringan, hingga ke mesin roasting lah kalau istilah di kopi, gitu sampai ke pengeringan gitu. Nah, dari itulah saya mencoba. Setelah saya menjadi kopi ini, saya juga berpikir kalau yang membeli kopi langsung ya zaman sekarang lah bisa dimaklumi lah gitu. Saya coba membuat kedai, menurut saya gitu, bisa membuat kedai kecil-kecilan. Nah, untuk para penikmat kopi dengan uang kecil kita mencicipi kopi saya gitu kan. Nah, kopi yang saya sajikan itu aja sebenarnya. Tapi walaupun ya tahap pertama ya masih seperti inilah gitu kan, belum begitu ya memudahkan itulah gitu. Karena satu tadi saya katakan biasa salah satu ya dari sekian banyak adalah saya adalah penikmat. Oh iya. Kemudian saya yakin gitu kan yang lainnya masih banyak ya yang penikmat kopi gitu. Nah, sehingga saya ya pada prinsipnya gini, apa yang saya nikmati gitu kan ya dari kopi ya, katakanlah kopi ini yang saya nikmati, saya suka kopi. Kemudian kenapa kesukaan ini juga menjadi modal dasar bagi saya ya kan gitu. Nah, karena saya seorang penikmat kopi, maka itu yang menjadi dasar saya memilih kopi untuk saya. Ya, itu salah satunya gitu. Walaupun ya namanya barulah gitu kan, orang mungkin masih ragu ya gitu kan, karena waktu saya juga market ke lapangan kadang-kadang ada yang ini kopi asli Pak ya, ini asli enggak, ini ya segala macam lah, biasalah gitu. Kalau itu sih nggak aneh gitu kan. Yang kedua saya bawa ke lapangan kalau mencoba market, bawa tiga jenisnya gitu, karena saya mencoba dengan bukan menampilkan membuat kopi dengan tiga gilingan ya gitu. Yang satu gilingan halus, yang kedua gilingan kasar, yang ketiga biji gitu kan, biji kopi, biji sangrai gitu. Karena kenapa? Karena selera di masyarakat ya, khususnya para pencinta kopi ada beberapa macam juga gitu kan. Ada beberapa ada yang tinggal seduh pucuk langsung begitu agak dingin diminum, ada yang senang dibawa dengan ampasnya kan gitu. Ada juga yang senang sekarang yang kelas menengah ke atas
pada umumnya punya alat sendiri di rumah, punya espresso sendiri gitu. Jadi kopinya yang kopi, kalau istilah di saya kopi tubruk kalau istilah di saya. Jadi kopinya agak kasar supaya pas disaring nggak kebawa amarasnya. Apa ya, selain mereka kita mengikuti selera warga masyarakat yang khususnya kopi dengan tidak memiliki karakteristik punya asam minum aja. Tapi barangkali adakah gitu untuk meningkatkan vitalitas tubuh agar menjadi bugar, terus kemudian juga kopi khusus untuk pria dewasa dan sebagainya. Apakah sudah ke sana? Ya, saya berusaha kopi di kedai itu ya. Kalau di kedai saya yang saya jika saya jual beberapa jenis yang minuman ya. Di antaranya ada kopi ori, ada kopi asli. Saya kopi pahit lah, nggak pakai gula gitu kan. Ya. Ada kopi yang pakai madu. Ya. Terus ada kopi yang manisnya pakai gula merah, gula aren ya istilahnya. Terus ada kopi jahe atau kopi jahe ada gitu kan, kopi jahe merah gitu kan. Terus ada juga yang insya Allah akan jadi brand di saya adalah kopi khusus malam Jumat. itu yang akan jadi brander saya gitu kan. Nah, saya ciptakan, di orang lain nggak ada kan gitu. Nah, saya jual atau bikin racikan di sini yang dijual di kedai di sini, kopi khusus malam Jumat. Artinya diciptakan berbagai macam karakter kopi tersebut memang untuk memenuhi hajat kebutuhan nih. Ya itulah gitu, karena ada yang kopi yang suka pakai creamer gitu kan, ada suka pakai susu, ada juga kopi yang suka pakai jahe gitu kan, ada juga yang minum ya kadang ada yang ke saya khususnya ada yang minta lebih. Minta lebih juga. Ya, untuk kebutuhan juga ya, di antaranya tadi kopi khusus malam Jumat. Banyak apakah kan gini, bicara tentang bahan baku nih, pasti kan bahan baku tersebut apakah memang ini langsung kontak dengan para petani atau para pengrajin dalam ini atau bagaimana sehingga betul-betul tadi ada berani sekali gitu mencantumkan kata kopi asli sebenarnya. Jadi saya mencoba datang ke petani gitu kan. Jadi langsung saya beli dari petani gitu kan, dengan kapasitas keuangan saya ya gitu kan istilahnya. Saya beli ke petani, kadang dari petani itu ada yang jual kopi mentah atau istilah kopi yang masih ada yang belum kupas ya, itu saya beli juga. Tapi kalau sekarang ada kopi yang juga udah jual hampir matang lah istilahnya, brand itu ya yang udah hijau, kita tinggal itu. Jadi semua saya kumpulin dari petani. Saya di rumah hanya di tempat produksi hanya ngolah aja, mulai dari pengupasan, pengeringan, penjemuran, karena saya belum punya tempat untuk mengeringkan kopi gitu kan. Sekarang masih tradisional, saya gunakan matahari aja gitu. Setelah kering baru saya lepas ulang, yang kan ada 2 kulit ya, nah udah tinggal bijinya, baru saya udah kering, tinggal baru masuk ke pengolahan sangrai itu. Pengolahan 3, 2, 1. Pak Ian, izinnya. Jadi pada prinsipnya kan otomatis untuk memajukan produk ini tidak terlepas dari para marketing Pak. Tapi saya lihat bahwa Bapak ini kan punya background dari profesi ya, jurnalistik, sehingga ini sebelum boom dengan market yang lainnya, Bapak dengan berkeliling dulu. Nah, kira-kira strategi Bapak untuk memajukan kopi wayang ini gimana Pak? Ya tadi ya kita ya istilahnya gini, kita berusaha kan ya untuk mengenalkan aja dulu sementara ya gitu, dengan metode door to door lah istilahnya gitu ya. Katakanlah saya sebut seorang sales ya, katakanlah gitu kan, bagaimana yang saya jual memang bentuknya kopi ya, gitu. Barangnya kopi, kalau saya jual manfaat dari produk kopi. Saya hanya nggak menjual hanya kopinya aja, tapi menjual manfaat dari produk kopi, sehingga calon konsumen itu kan kebutuhannya buat dia, bukan buat kita, bukan buat saya, tapi buat dia membeli kopi itu karena punya manfaat lain. Akhirnya alhamdulillah mereka mungkin karena mantan seorang jurna atau di mana, atau mungkin ya itu terlepas mereka lah gitu. Tapi yang penting mereka beli gitu ke kita ya, walaupun ya enggak dengan belum begitu banyak lah gitu ya.
itulah salah satu metode saya untuk pemasaran kan gitu. Tapi karena keterbatasan ilmu, keterbatasan waktu, keterbatasan segalanya, ya namanya juga pengusaha. Kalau istilah dulu saya ditanya, Bayan pengusaha, iya. Kalau saya bukan pengusaha tapi tenyu. Kalau tenyu kan pura-pura kecil, jadi pura-pura kecil gak ada yang ngaku. Nah sampai hari ini saya berusaha di dunia kopi, dari dunia pemerintah khususnya dari baik pemerintah daerah, belum ada yang respon. Untuk apa? Untuk ya minimal respon di mana lah gitu kan, minimal ngasih support deh atau gimana gitu. Sampai hari ini belum ada yang demikian. Cuman kalau membeli tidak ada ya yang membeli, cuman respon kan yang paling dibutuhkan itu respon, minimal memberi support ke saya untuk lebih maju dan lainnya sampai hari ini. Memang untuk sampai ke orang mengenal itu kan harus lagi dan lagi ya, artinya memang ini juga perlu usaha keras ya, yang berjuang lagi. Akan tapi itu dalam teknis ya, akan tapi cita-cita yang dibangun oleh Pak Bayan dalam ini sebagai owner Kopi Wayang ini mau sejauh mana Pak? Apa mau tanda berhenti di lokal, apa di regional, apa nasional, apa internasional? Ya, kalau harapan sih namanya juga harapan ya. Setuju. Mungkin hari ini kita hanya sebatas di sini. Kalau mungkin besok kita masih panjang umur, ya kan siapa tahu. Saya juga berharap bukan hanya di lokal ini. Ya. Kalau bisa sampai internasional sih itu kan lebih bagus gitu kan harapan sampai di situ. Tapi ya walaupun kita harapan jauh ke sana, itu tergantung dukungan dari semua kita. Karena kita tidak akan bisa maju yang lebih tinggi kan gitu. Kalau di tingkat daerah khususnya aduh banyak gitu kan. Jadi saya juga ya berharap lah, sebenarnya gitu, berharap dari para pemerintah yang terkait dengan dunia perkopian ya, khususnya gitu kan. Terus gimana lah gitu, saya minta dukungan minimal ya, dukungan baik moral lah. Satu keyakinan Pak ya, untuk bahwa produk ini bisa bergeser ya, bergerak terus dari lokal. Katakanlah sekarang untuk bicara mesti lokal kabupaten ya. Nah juga nanti ke regional, provinsi dan kemudian ke nasional. Akan tapi sejauh mana keyakinan yang dibangun oleh Pak Yan bahwa kopi adalah salah satu produk yang insya Allah menjadi satu produk yang bisa nanti membangkitkan perekonomian khususnya di keluarga Pak Yan. Ya, itu suatu harapan yang sangat suatu harapan yang betul. Tidak terbatas ya. Saya juga katakan ini hanya menyimpan nama aja ya buat anak-anak saya dan selanjutnya cucu-cucu saya, karena saya yakin kopi ini tidak akan berhenti. Semua orang akan terus dari generasi ke generasi akan ada peminum kopi kan betul. Nah, sehingga saya yakin saya hanya sekarang aja dari awal ini hanya punya target 1 tahun untuk lebih maju. Saya punya targetnya hanya 1 tahun ini, sekarang baru ya beberapa minggu lah gitu kan. Saya yakin karena belum mencapai kan gitu. Insya Allah 1 tahun minimal di Jawa Barat ini. Tapi basicnya kan Pak Yan punya, ya katakan sebelum terjun ke kopi juga kan pernah menjajakan produk-produk lain. Belum, kalau di dunia lain kecuali dunia perpustakaan ya saya kan. Saya ketika marketing sudah ada itu ya. Di market sudah ada. Saya dulu pernah belajar di dunia kan. Saya bekerja lah di dunia asuransi dan lain sebagainya. Sejauh ini memang sudah ada mengkoordinasikan dengan pihak-pihak terkait selama ini untuk ayo tuh bantuan gitu kan sebagainya. Sementara saya masih jalan sendiri hari ini gitu, tapi mudah-mudahan besok bisa ya, karena segala sesuatunya harus diperhitungkan dengan matang gitu kan. Selain kendala teknis, apakah kendala permodalan dan sebagainya kira-kira apa yang terutama yang di situ, karena untuk menangkan saya naik ke lebih tinggi satu tingkat lebih tinggi dari sekarang kan jelas perlu penambahan pemodalan ya gitu kan, perlu peralatan yang cukup lebih ini gitu kan ya, lebih katakanlah lebih modern gitu kan harusnya kan gitu. Tapi ya tetap baru berharap lah ya, gitu kan, baru berharap bahwa di suatu saat katakanlah 1 tahun dari hari ini Kopi Wayang ini akan didengar ya, minimal di Jawa Barat. Demikian para pemirsa terkait perizinan terkait seperti latar halal sebagainya. Jadi sekarang ya tanya Pak,
bagaimanapun barangkali untuk mendapatkan trust dari masyarakat, tetap masyarakat kan bertanya-tanya tentunya sejauh mana izin yang sudah katakanlah diurus oleh pihak Bapak ini untuk sekedar memberikan keyakinan kepada warga masyarakat, para pengusaha TV di rumah bahwa ini tidak serta-merta begitu saja, kira-kira sudah diurus Pak? Jadi gini, saya baru satu perizinan yang saya urus, di antaranya daftar ke OSS RPA dari Kementerian RPA udah keluarlah NIB-nya gitu, NIB sama kode KPSI-nya. Terus di kementerian udah dicatat bahwa ini salah yang saya brand mereknya Kopi Wayang, kan itu salah satu. Jadi sekarang yang lagi mau berjalan lagi diusahakan, saya tinggal yang paling utamanya label halal yang belum gitu kan. Saya juga lagi label halal sudah saya miliki sebagai pelengkap lah gitu kan istilahnya. Mungkin kemasan baru saya rubah dengan yang lebih baik dari. Barangkali demikianlah bincang-bincang kami dengan Bapak Ian, semoga ada manfaatnya dan menjadi inspirasi bagi warga masyarakat Sumedang khususnya dan provinsi dan nasional. Demikian, selamat siang, sampai jumpa lagi pada kesempatan mendatang.